warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ardan dari KJ3 Industri, materi networking model. Yang pertama, pengenalan networking model. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Definisi networking model. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat dan memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda, maka komunikasi antar vendor disulitkan. Vendor sulit dilakukan, jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan mana OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI Sipen Layer Model. Nah, ini adalah before PS afternya networking model. Ini sebelum mengenal networking model, dan ini sesudah mengenal networking model. Just networking ini sebelum mengenal networking, model networking ini setelah mengenal networking. Pengenalan OSI layer networking model itu ada dua, yaitu yang pertama networking secara menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih niche formal dibanding OSI. Yang kedua, sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecahkan proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. TCP/IP model, Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Cara kerja TCP/IP. 1. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah menjadi data paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. 2. Paket dikirim melalui router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. 3. Paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Struktur OSI PS TCP/IP. Nah, struktur OSI ada 7 bagian, sedangkan TCP/IP ada 4 bagian tapi berbeda. Yang pertama, struktur OSI physical, yang kedua data link, yang ketiga network,
yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. TCP/IP yang pertama link, yang kedua internet, yang ketiga transport, yang keempat application. TCP/IP yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport. Struktur TCP/IP model. 1. Application layer. Lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. TCP/IP application layer. Communication process according to HTTP. Pertama, user. Yang pertama-tama kita mengisi dulu URL, terus kita ke browser, lalu isi HTTP request, lalu masuk ke web server. Struktur TCP/IP model. 1. Transport layer. Lapisan transport mengatur pengirim data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Struktur TCP/IP model. TCP Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Struktur TCP/IP model. UDP User Datagram Protokol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama: 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. 2. Mengurangi kompleksitas dan menggabungkan beberapa lapisan OSI. 3. Menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. TCP/IP Networking Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat topologi jaringan dari beberapa router, switch, PC, printer, dan wireless. Router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Switch digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dan PC. Sebagai pengguna wireless dan router menyediakan koneksi secara clear kabel. Router pada network layer membaca alamat IP tujuan. Pada gambar terdapat beberapa router yang saling terhubung. Jalur merah menunjukkan rute yang melewati paket data ketika berpindah dari satu ke jaringan lain. Jadi hasil terakhir dapat berkomunikasi melalui router.
data link dan fisikal layar. Data link mengidentifikasikan protokol yang dibutuhkan pada fisikal layar. Salah satu fitur pada data link layar ialah PCS Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layar adalah MAC address physical layer, mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layar. Setelah paket dipecah menjadi potongan yang lebih kecil juga, dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Sini ada contoh. Nah, proses dari atas ke bawah disebut encapsulation. Proses ini juga disebut pemecahan paket data sehingga data bisa dikirim secara efisien. Pada sisi kanan terdapat penerima, namun prosesnya dari bawah ke atas, disebut solation. Jadi akhir kedua proses ini. Nah, pada gambar di sini terlihat dari sender setiap layar. Pada model menambahkan HPD untuk membantu pengiriman. Proses ini disebut collection. Setelah sampai ke C, setelah layar akan menghapus sender tersebut sebagai berurutan pada sampai bisa disebut decapsulation. Lanjut, di sini pesan pada TCP/IP. Pada pesan TCP/IP ini data menjadi berubah sesuai layarnya. Transfer layar menjadi segment network, layar menjadi paket data link, layar menjadi print. Semua proses ini disebut decapsulation, yaitu pembungkusan data dengan header di setiap layar jaringan agar bisa dikirim dari pengirim ke penerimanya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.